di lapangan Tuhan terasa kita. Jadi dengan adanya kelainan. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, bertasbihlah kamu dan petang. Apa yang diajarkan kepada Aisyah? Wahai Aisyah, wahai istriku, sering-seringlah kamu membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, pagi dan petang. Siapa-siapa yang membaca bacaan itu akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya 7 lapis langit, seandainya 7 lapis bumi, dan seandainya seluruh isi dunia ini, kata Rasulullah, diletakkan di timbangan dengan bacaan yang kamu baca itu, lebih beratlah bacaan itu timbangannya daripada dengan apa yang ada di dunia ini. Bacalah sering-sering Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Inilah amalan-amalan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita jauh dari perkara bala, jauh dari segala hal yang tidak baik. Insya Allah kita akan dijaga. Allahu khairul hafizan wa huwa arhamar rahimin. Maka sebaik-baik penjagaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Ada pertanyaan? Jadi kalau bisa ditulis. Jadi ada sesi pertanyaan, nanti akan kita beri jawaban. Insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini, sebelum saya selesaikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kok lain bila disalah kecek, kok lain yang salah kato, kok mato dan salah caliak, kok tangan dan salah ambiak, kok talingo dan salah danga, kok kaki dan salah dangkah, kok kato dan salah kecek. Amun minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum saya selesai, ada sesi pertanyaan akan saya jawab nanti, dan setelah itu nanti kita mendoa, berzikir sedikit, minta sama Allah supaya kita jauh dari bala nanti, insyaallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kepada seluruh tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kami dalam kepanitiaan menghimbau apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada al-ustaz kita, dipersilahkan. Ada yang mau ditanya, Bu? Ada pertanyaan? Pak? Ada pertanyaan kira-kira? Ya, boleh. Ya, ditulis saja ya, Bu. Ada kertasnya, Bu. Dikasih dari panitia. Ditulis saja, Bu. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, kami dari penelitian menyediakan kertas pertanyaan. Sembari kita menikmati makanan yang telah dibagikan oleh panitia, Ya.
Boleh diangkat tangannya, Bu, Pak, kalau ada pertanyaan. Jadi tinggalkan aja kertasnya itu, mana yang sudah ada itu dijawab. Ya, pertanyaan yang pertama akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Di sini. Jadi oke, saya jawab. Kalau nikah tanpa surat nikah, apakah sah laki-laki itu? Oh, bini ya, dan melarang kalau laki-laki itu ya melawan boleh, tapi yang melawan boleh tapi yang dilarang. Maksudnya begini. Pertama ya, ini ada dua pertanyaan. Bolehkah kita nikah tanpa ada surat? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah akad nikah, apabila akad nikah tersebut seandainya seorang wanita mereka tersebut tidak ada ikatan di dalam iddah, seandainya wanita itu tidak ada ikatan di dalam iddah dengan suami yang lain, itu syarat pembatasan. Yang kedua, seandainya wanita itu tidaklah istri orang lain, ya. Nah, tentu itu tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah nikah tanpa surat? Kalau menurut hukum agama, baik itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, nah semua para imam-imam tersebut apabila ada syaratnya wali, ada syaratnya mahar, ada syaratnya ketika itu dua saksi, ya. Apabila ketika itu sudah terjadi akad antara laki-laki tadi ingin nikah kepada wanita, walaupun ketika itu tidak ada pakai surat atau namanya nikah di bawah tangan, itu biasanya begitu orang. Ya baik. Ketika nikah di bawah tangan, maka nikah itu menurut agama tetap sah. Ya, nikahnya tetap sah. Cuma hanya tidak mendapatkan, artinya anak nanti nu dapet kakak, nu dapet beko KTP apa? Artinya dari akta kelahiran. Kalau tidak resmi nanti akan terkendala dengan persoalan itu. Jadi kalau masalah sahnya tetap sah. Cuma hanya kita bernegara Indonesia tentu kalau bisa bagusnya pakai surat. Itu bagusnya. Nah, sekarang menjawab lagi, dan melarang kalau laki-laki itu melawan. Apa sah laki-laki tadi berbini dan melarang kalau laki-laki kepada laki tadi melawan, bolehkah? Ini kau umpamaku pertanyaan kau seolah-olah kau kan madu nih ya. Ikut ibaratnya begitu loh. Kodak Bu, mau kak mana yang ibu pilih bu, madu atau racun? Bu, mana yang ibu pilih madu atau racun? Dadu yang dipilih ya. Karena madu apa ibu? Nah, minum madu? Minum madu sehat ya. Tapi bukan yang madu payah ibu ya. Bu, seandainya umpamanya melawanlah istri tadi karena dia nikahnya diam-diam. Mungkin ini ya. Pertanyaan ini mungkin dalam hati tak iya. Ya begitu ya bu ya. Nah, seandainya nikah diam-diam, seandainya melawan, bu, belajar ikhlas bu. Tahu ibu belajar ikhlas? Segala apa yang ditentukan Allah, segala apa yang diberikan Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita. Tetapi, jangan
Masalah sah dan tidak sahnya tadi sah nikah tersebut. Masalah ibu tidak rela suami ibu beristri lagi, Mama, itu adalah hukumnya di situ. Tinggal yang berdosa tadi suami ibu. Yang masalah ibu melawan kepada suami ibu ada tetap berdosa. Persoalannya sekarang ibu tidak rela suami ibu berumah tangga, suami ibu yang berdosa. Kalau ibu melawan, ibu yang berdosa. Lebih baik yang melah. Tarimo belanja ibu, tarimo belanja anak-anak ibu. Kenapa? Karena Rasulullah panggil matobalakum minan nisa marsna waswasa ruba'ah. Syaratnya apa? Kalau tidak adil cukup satu. Kalau ibu hati bini tua awaknya, Pak, kok sakit hati bini tua awaknya, jangan dulu ke bini tua. Musyawarah dulu Pak Aledi ambu paralu koha kalau umpama modiko Pak, musyawarah dulu ancailah untuk ambon ya. Sebagusnya begitu. Jadi jawab pertanyaan yang saya sampaikan kepada ibu, berdosakah saya melawan kepada suami? Seandainya istri suami saya tadi diam-diam nikah, maka ibu tetap berdosa, Bu. Ya, kalau pertanyaan berdosa. Tapi kalau ibu tidak marah, ibu tidak melawan, suami ibu yang berdosa karena dia belum musyawarah dengan ibu. Karena dia tidak musyawarah. Ini jawaban yang ini. Jadi kalau masalah hukum sah-sah. Nah, setelah itu yang kedua, pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya bila bersedekah tapi tidak sholat? Jadi begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalu amal illa sholat, tidak diterima amalnya melainkan dia itu sholat. Jadi Rasulullah, orang yang melakukan sebuah sholat yang 5 waktu sehari semalam, apabila dia tidak sholat, apakah diterima sedekahnya? Sedekahnya, Bu, pahalanya itu 2, kata Imam Nawawi. Ibadah kamu itu yang tidak sholat, kamu lakukan sedekah, ibadah sedekah itu tetap dicatat oleh rakib dan atid kiri dan kanan. Ya, karena rakib ini atid. Bapak ibu bersedekah, jadi bapak ibu mama ada yang tidak sholat, lalu dia bersedekah. Kalau masalah diterima Allah, itu belum diterima oleh Allah Ta'ala, tapi sudah jadi catatan di amal baiknya yang malaikat. Itu satu. Yang kedua, ayat Qur'annya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala amal ibadahmu yang baik walaupun sebesar zarah akan dipertimbangkan Allah, akan diperhitungkan Allah. Segala amal burukmu yang tidak baik akan diperhitungkan Allah. Jadi yang diperhitungkan di situ tadi catatan. Jadi amal sedekah tadi Pak, jadi catatan nanti di malaikat di kanan. Jadi diterima, itu urusan Allah. Masalah sholat 5 waktu sehari semalam tidak dikerjakan bersedekah, tetap itu sedekahnya catatan amal baik. Nanti di yaumil mizan baru disitulah dipertimbangkan. Jadi artinya masalah terima dan tidak diterima itu di yaumil mizan. Nanti catatan tetap ada. Itu jawabannya. Jadi masalah diterima cuma hanya baru terima catatan. Kalau Allah belum ada ketika itu, karena dia tidak sholat 5 waktu. Nanti kapan diperhitungkan? Di yaumil mizan, di waktu hari pertimbangan. Nah, lagi, kalau perempuan mengganti puasa dengan beras, apa hukumnya? Nah, begini Bu,
yang dikatakan bayar fidyah namanya. Bayar fidyah. Fidyah itu bagi orang yang pertama karena sakit, memang penyakit emahnya akut, mudah bisa berpuasa, itu baru bisa membayar fidyah 3 tekong kurang 1/4 dalam 1 hari karena sakit. Ada bayar fidyah 2 terjadi. Yang pertama karena menyusui anak. Ketika dia menyusui anak, maka harus bayar 2, bayar fidyah dan bayar puasa. Itu 2, bayar fidyah dan bayar puasa. Jadi kalau tanggal merah karena nifas, karena sebab kan melahirkan anak, nifas selama 60 hari, kan selama-lamanya nifas 40 hari kebiasaan, pas di bulan Ramadan kita melahirkan, maka ibu tetap wajib membayar puasa, tidak boleh bayar fidyah. Jadi hukumnya di dalam kitab, baik itu pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i tetap membayar puasa. Yang tidak berpuasa membayarnya lain dan tidak bukan adalah karena sakit. Yang kedua karena sudah tua. Karena sudah tua. Dia sudah tua, itu juga bayar fidyah. Jadi 3 tekong kurang 1/4 itu untuk 1 hari. Itu pembayaran fidyah. Jadi kalau perempuan mengganti puasa dengan beras, apa hukumnya Pak Ustadz? Ini yang saya terangkan. Hukumnya kalau tadi karena sakit, karena sudah tua, barulah bayar fidyah. Kalau karena yang lain, karena karena haid atau tanggal merah atau nifas, maka tidak boleh bayar fidyah. Tidak ada hukumnya bayar beras. Begitu. Siapa membayar beras? Tidak sahlah dia membayar beras tadi, berarti masih dalam keadaan hukumnya berdosa. Itulah bagi orang yang membayar beras apabila dia dalam keadaan tanggal merah dan nifas, hukumnya tetap berdosa. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tandanya sholat kita diterima Allah? Apa hukumnya melakukan puji-pujian ketika menguburkan mayat? Ya, menguburkan mayat ya. Mayat. Nah, jawaban bertanya pertama, apa tanda sholat kita diterima Allah? Tanda sholat kita diterima Allah, as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang tandanya yaitu diterima sholatnya bisa melakukan apa yang diperintah Allah dan berusaha ia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu tanda sifat, tanda kepribadian daripada bentuk dari luar. Apa? Ujuhahum nuron, wajahnya bercahaya, wa nurun mukminin, seperti cahaya orang mukmin. Orang yang sholat itu tandanya dilihat dari luar, wajahnya bercahaya, itu tanda yang di luar. Tanda sifatnya adalah mencegah keji dan munkar, melakukan perintah Allah. Itu tanda. Apakah hukumnya melakukan puji-pujian ketika kita menguburkan orang-orang mayat? Puji-pujian artinya puji-pujian tadi dengan bacaan-bacaan alhamdulillah, mengatakan dia tadi orang baik. Ketika kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, bahwa kita ada acara mendoa atau apa yang di rumah, ada bahasanya menghargai, menghormati orang yang meninggal tadi, itu boleh. Kenapa? Laqad karamna bani Adam, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia itu adalah mulia. Menghargai boleh, tetapi bukan untuk mensombongkan orang yang meninggal ini. Itu. Yang kedua, seandainya dengan puji-pujian kita membaca bacaan-bacaan zikir, baca-bacaan yasin,
boleh. Kenapa? Rasulullah pernah lewat daripada orang meninggal karena ketika itu dalam kubur tadi kena siksa karena tidak mau membasuh buang air kecilnya, diambillah dia daun kurma dibaca oleh Rasulullah. Bacaan ketika itu adalah Allahu Ahad 3 kali, lalu dia letakkan di kepalanya, diletakkannya di tengah-tengah, diletakkan di kakinya, maka selama daun kurma itu tidak kering, maka mendapatkanlah sebuah pertolonganlah bagi yang meninggal tersebut. Jadi kalau masalah baca-baca pujian, doa-doa ketika itu boleh. Yang tidak boleh apa? Meminta kepada kuburan, itu yang tidak boleh. Tuan Syekh, Buya, tolonglah Abu Buya, tolonglah Abu Tuan Syekh, mek salam mek ambo, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Ya Allah, ya Tuhanku, aku di samping orang yang mulia di sisimu, aku di samping orang yang soleh di sisimu, aku di samping orang yang dihargai dan dihormati. Makbulkanlah doaku ya Allah. Begitu yang boleh. Yang tidak boleh meminta ke situ. Saya juga mensuruhkan orang. Biasanya orang menterikatkan orang. Jadi saya sampaikan kepada jemaah saya apa yang saya katakan. Ketika nanti mana tahu saya sudah dulu daripada kamu, jangan sekali-kali datang ke kubur saya meminta kepada saya. Itu tidak boleh. Syirik hukumnya. Yang boleh minta sama Allah. Tapi boleh di situ, tak masalah. Jadi ya Allah ya Tuhanku, aku dekat kubur orang yang soleh, aku dekat kubur para wali, aku dekat kubur para aulia, maka terimalah doaku ya Allah, karena ada di dekatku adalah orang yang mulia di sisimu. Boleh seperti itu. Bicaranya. Lagi sedikit lagi, dalam Islam kita dianjurkan mentaati Allah dan Rasulnya pada pemimpin. Jadi bagaimana menurut Ustadz mengenai pandemi sekarang ini yang sebagian masyarakat berang bahwa ini hanyalah politik penguasa. Oke. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam kitab Abi Jamrah riwayat Bukhari, setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu akan ditanya. Masalah COVID, Bapak Ibu, COVID itu sebenarnya ada, bukan tidak. Cuma persoalannya sekarang yang paling kita tidak, yang kurang suka, sholat di masjid dilarang, beramai-ramai pengajian dilarang, tapi pergi ke pasar, pergi ke kafe, pergi ke plaza-plaza tidak dilarang. Cuma itu aja yang persoalannya. Nah, artinya jawaban saya sekarang karena ada aturan COVID tadi yang diajarkan oleh pemerintah, diajarkan oleh kesehatan untuk bermasker, untuk cuci tangan, untuk atur jarak dan segala macam. Seandainya ada orang di situ yang sakit, kalau sehat sama sehat, apa yang diatur jarak? Kalau sehat sama sehat, artinya jawaban sekarang kita ikutkan sajalah aturan pemerintah itu, bermasker, bercuci tangan, dan setelah itu atur jarak. Itu saja. Gimana? Mana tahu umpama ada daerahnya zona merah, baik ibu ke Jakarta, baik ibu ke Jawa, tiba di sini banyak uang kena corona. Umpama, ibu atur jarak, cuci tangan, pakai masker. Kok di situ ada lagi kena corona bagaimana? Mengapa pakai masker bagaimana? Nah, cuma itu saja. Jadi jawabannya tadi itu bukan politik, itu memang ada virus tersebut. Banyak ini selesai kita pulang saya lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saya berdosa sebagai makmum ketika imam membaca ayat dengan tajwid yang salah atau tidak pada tempatnya?
apakah saya berdosa sebagai makmum ketika imam membaca ayat dengan tajwid yang salah? Begini, di dalam hukum karangan Imam Nawawi, juga di dalam kitab kita dianjurkan mufarakah namanya. Mufarakah itu berpisah diri dari imam. Seandainya kita mengerti hukumnya, misalnya membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim umpama gitu, atau idza juljilatil ardu jiljalaha umpama, atau idza jaa nasrullah. Padahal itu izaja atau iza zulzilatil ardu zilzalaha kan gitu, zalaha, atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ketika yang membaca tangan waladalin kan salah itu. Kan seharusnya waladdallin kan begitu, atau ghairil maghdubi alaihim, dia bikin ghairil maghdubi. Nah, salah kan? Nah, ketika ayat Al-Fatihah itu dibacakan dengan salah oleh kita, apakah kita tadi berdosa? Seandainya kita tidak tahu hukumnya, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu hukumnya, seandainya kita tidak bermufarakah, maka kita berdosa. Bagaimana maksud mufarakah itu, Pak Ustadz? Mufarakah itu rubah niat kita sholat tidak mengikut imam, kita sendiri. Nah, jadi kan tadi usalli qala zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat itu tadi, Allahu Akbar. Setelah itu rubah saja niat kita tidak mengikut dia lagi. Gitu caranya. Nah, jadi kalau kita seandainya umpamanya sudah berubah niat, apakah kita ikutkan imam tadi ruku, ikutkan saja dia ruku, ikutkan saja dia i'tidal, ikutkan saja dia sujud, namun kita tidak mendapatkan pahala untuk mengikut dia. Tetapi pahala jamaah tetap dapat, cuma kita tidak dapat pahala berjamaah dengannya. Sholat kita tetap sah, begitu ya. Sholat kita tetap sah, tapi bermufarakah, rubah niat. Kalau bapak tidak bermufarakah, kalau ibu tidak bermufarakah, tidak merubah niat, maka sholat bapak tidak sah, sholat imam tidak sah. Maka ketika sholat sudah tidak sah, berarti wajib diganti lagi kalau tidak bermufarakah. Nah, jadi kalau bermufarakah sholat tetap sah. Itu jawabannya tadi. Berdosakah? Kalau kita tahu tetap berdosa kalau kita tetap mengikuti dia. Jadi rubah niat cepat. Itu caranya. Apakah saya harus pergi dari saf? Tidak perlu lari dari saf. Tidak perlu lari dari saf. Niat saja dirubah. Itu cukup. Kenapa? Suatu perbuatan innamal a'malu binniyat wa innama kulli amri manawa. Sesuatu perbuatan itu adalah dari niat, dan setiap perkara itu adalah tergantung dari niat. Jadi niat kita semuanya. Apakah berdoa apabila seseorang istri menyuruh suaminya salat dan suaminya marah dan katanya tidak sekubur? Nah, biasanya jawabnya itu tuh suami. Malimbana lah gak suka upiah. Oh, disekubu bagi kita bisu ada. Marah dan istri tidak mencakapinya. Apakah hukumnya mengaji di atas kuburan? Apakah yang jadi pertama saya jawab, apakah berdoa apabila seorang itu istri berdosa ya, menyuruh suaminya salah? Ibu tidak berdosa
menyuruh suami ibu sholat, seandainya ibu tidak tegur-tegur dia lagi, buncut saja si Adi tahan kali deh jojo. Ani yang ngajar kita, ibu cuma hanya boleh menyampaikan kebaikan itu kepada suami, Bu. Harus dia melakukannya, tidak ada hak ibu. Ya Bu ya, tidak ada hak ibu, harus dia sholat.